diusir di malam hujan, dihina sebagai beban oleh mertua. Suaminya hanya diam, menyaksikan istri dan anaknya terguyur tanpa belas kasihan. Tak ada tangan yang menggenggam, tak ada pintu yang dibukakan. Tapi siapa sangka, wanita yang diusir itu kini berdiri megah di panggung dunia fashion. Dari air mata jadi karya, dari luka jadi nama besar. Inilah kisah Maya. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, komen, dan like. Karena kisah ini bukan sekadar tentang perpisahan, tapi tentang perjuangan seorang wanita yang dihina, diusir, dan bangkit sebagai cahaya. Maya adalah perempuan sederhana, terlahir dari keluarga yang pas-pasan, namun ia dianugerahi wajah cantik yang lembut dan tutur kata yang sopan. Dia tidak manja, tidak banyak menuntut. Sejak kecil dia terbiasa hidup mandiri dan membantu orang tuanya bekerja menjahit pesanan tetangga di kampung mereka. Maya diajarkan oleh ibunya menjahit sejak kecil dan mendesain beberapa model pakaian karena ibu Maya seorang mantan desainer lokal. Siapa sangka, takdir mempertemukannya dengan Ripan, seorang polisi muda yang gagah, sopan, dan tampak bertanggung jawab. Awalnya, Maya merasa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Ia tidak pernah bermimpi tinggi, tapi menikah dengan seorang anggota polisi membuatnya berharap akan memiliki masa depan yang lebih tenang dan bahagia. Setelah menikah, Maya ikut tinggal di rumah keluarga Ripan, rumah yang cukup besar di pinggir kota. Namun di balik tembok rumah yang megah itu, tersimpan satu ujian besar. Ibu mertuanya, Bu Siska. Awalnya, Maya mencoba menyesuaikan diri. Ia membantu di dapur, membersihkan rumah, bahkan menjaga batas bicara agar tidak terkesan tidak sopan. Tapi perlahan, wajah asli mertuanya mulai tampak. Tatapan dingin, ucapan menyakitkan, terselip dalam percakapan sehari-hari. Meski tak pernah berteriak, kata-kata Bu Siska menusuk lebih dalam dari pisau. Kalau bukan karena anak saya, kamu nggak akan bisa tinggal di rumah ini. Perempuan dari kampung, apa bisa mengurus rumah tangga? Itulah kalimat yang acap kali Maya dengar. Bahkan saat dia hamil anak pertamanya pun, Bu Siska masih melihatnya seperti beban. Namun Maya memilih diam. Ia yakin semua akan membaik. Ia percaya pada kesabaran. Ripan, suaminya, seolah tahu apa yang terjadi. Tapi entah kenapa, ia lebih sering diam. Mungkin karena merasa tak ingin menyakiti ibunya. Tapi di sisi lain, diamnya justru menyakiti hati Maya yang perlahan mulai retak. Waktu berlalu. Maya melahirkan anak laki-laki yang tampan dan ceria. Senyumnya adalah pelipur lara, penghapus luka. Namun itu belum cukup untuk meredam semua rasa sakit yang dia pendam dalam rumah yang tidak pernah sepenuhnya menerimanya. 1,5 tahun berlalu setelah pernikahan mereka. Maya kini sibuk mengurus anak, mengatur rumah, dan tetap membantu pekerjaan rumah tangga Bu Siska. Tapi sebesar apapun usahanya, tetap saja ia tidak pernah dianggap cukup. Setiap pagi, Maya bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan rumah rapi. Tapi Bu Siska hanya duduk sambil menyeruput teh, lalu dengan datar berkata, "Ini telur rebusnya pecah. Kamu nggak bisa masak dengan benar ya? Kalau kamu benar-benar bisa diandalkan, anak saya pasti cepat naik pangkat." Ucapannya lembut, tapi menyayat. Seperti duri-duri kecil yang menancap setiap hari, hingga Maya nyaris tak punya ruang untuk bernapas lega. Yang lebih menyakitkan lagi, Ripan, suaminya, tidak pernah menegur ibunya. Bahkan ketika Maya dengan lembut mencoba membicarakan perasaannya, Ripan hanya menghela napas dan menjawab singkat, "Ibu itu sudah tua. Sabar saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan." Maya hanya bisa diam. Air matanya jatuh dalam doa-doa. Malam, ia tidak ingin menyerah. Ia mencintai suaminya. Dan ia ingin anaknya tumbuh dalam keluarga yang utuh. Sampai akhirnya, suatu hari Maya memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya pada Ripan. Ia ingin mencoba membuka usaha kecil-kecilan, menjahit baju dari rumah. Tidak perlu toko, hanya menerima pesanan dari tetangga. Ia tidak mau terus bergantung. Dan selain itu, dia punya hobi dan keterampilan menjahit. Ia ingin punya penghasilan sendiri, meski kecil. Namun ketika niat itu terdengar oleh Bu Siska, reaksi yang ia terima sungguh di luar dugaan. Bu Siska menatapnya tajam. "Mau cari uang sendiri? Apa kamu sudah bosan
Makan dari dapur ini? Jangan-jangan kamu itu cari kerja yang enggak-enggak. Perempuan zaman sekarang suka sok sibuk. Padahal cuma alasan buat keluyuran. Maya terdiam. Dia tidak percaya mertuanya bisa berkata seperti itu. Bahkan setelah ia menjelaskan dengan hati-hati, menjelaskan bahwa dia ingin membantu rumah tangga dan tidak mau jadi beban. Bu Siska hanya menatap dengan pandangan curiga. Kata-kata yang terlontar saat itu tak akan pernah Maya lupakan. Saya sudah lama curiga, kamu itu bukan perempuan baik-baik. Muka kamu memang lembut, tapi siapa tahu di luar sana kamu keluyuran kemana-mana. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini daripada kamu membawa aib di rumah ini. Ucapan itu seperti palu godam menghantam hati Maya. Ia nyaris tak percaya bahwa seorang ibu bisa mengucapkan kata seburuk itu pada menantunya yang selama ini berusaha sopan, sabar, dan tak pernah melawan. Maya mencoba bersabar, meski hatinya sudah sangat terluka. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Ripan tiba-tiba pulang dan mendengar percakapan itu. Namun, alih-alih membela istrinya, Ripan justru memandang Maya dengan amarah. Apa kamu sudah membuat ibu merasa terganggu lagi? Berapa kali aku bilang, jangan macam-macam kalau tinggal di rumah ini. Saat itu, air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia runtuh dalam sekejap. Laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi bagian dari luka yang ia terima. Dalam diam dan kekecewaan, Maya menggendong anaknya. Di luar rumah, hujan mulai turun. Tapi ia tahu, ia harus pergi. Hujan mengguyur deras malam itu. Langit seakan ikut menangis atas apa yang baru saja terjadi. Maya berdiri mematung di depan pintu rumah mertuanya. Tubuhnya gemetar. Tangannya memeluk erat anaknya yang masih balita, yang mulai menangis karena udara dingin menyusup hingga ke tulang. Bajunya basah, rambutnya lengket, menempel di wajahnya yang pucat. Tak ada yang menyusulnya keluar. Di dalam rumah Bu Siska, masih mencemooh marah-marah dan Ripan mendengar entah apa yang harus dilakukan. Tak ada tangan yang menariknya kembali. Berkata jangan pergi. Tidak dari suaminya, tidak dari mertuanya. Rumah itu kini seperti batu. Keras, dingin, dan tak berjiwa. Maya menangis di luar. Langkah demi langkah, Maya mulai berjalan menjauh. Kakinya menjejak aspal yang dingin dan licin. Ia tidak tahu mau kemana. Tidak ada rencana. Tidak ada tujuan. Yang ada hanya satu keinginan. Pergi, menyelamatkan dirinya dan anaknya dari tempat yang kini bukan lagi rumah. Air matanya bercampur dengan hujan. Sesekali ia mengusap wajah anaknya yang menangis pelan di pelukannya. Mencoba menenangkan, meski jiwanya sendiri koyak. Di rumah, Ripan hanya duduk diam. Pandangannya kosong. Meski hatinya gelisah, tapi suara ibunya yang terus berkata, biarkan saja dia pergi, kalau merasa tersinggung. Perempuan begitu nggak akan pernah nurut, menahan langkahnya. Ego dan harga diri lebih tinggi dari rasa peduli. Dan itulah kesalahan terbesar seorang suami. Di sepanjang jalan kecil menuju ujung gang, beberapa rumah terlihat terang. Tirai-tirai bergerak pelan. Ada yang melihat dari balik jendela, ada yang mendengar pertengkaran tadi. Tapi tidak ada satupun yang keluar. Tidak ada satupun yang bertanya Maya, kamu butuh bantuan. Semua hanya menonton. Mereka tahu siapa Bu Siska. Mereka tahu betapa baiknya Maya. Tapi mereka juga tahu ikut campur bisa menjadi bumerang. Maka mereka memilih diam, membiarkan seorang ibu muda berjalan di tengah hujan malam dengan anak di pelukannya. Beberapa ratus meter dari rumah itu, Maya berhenti di sebuah pos ronda tua. Ia duduk di lantai kayu yang basah, memeluk anaknya lebih erat. Nafasnya berat. Ia merasa kehilangan segalanya. Harga diri, rumah tangga, dan martabatnya. Maya menangis dan merasa bersalah pada anaknya yang terbaring di pangkuannya. Merinding kedinginan dengan tubuh yang basah, lalu dari ujung keputusasaan itu, dia mengeluarkan ponselnya yang setengah basah. Tangannya gemetar. Dengan sisa tenaga, ia membuka kontak dan mencari satu nama. Rina, teman SMA-nya yang dulu sempat tinggal tak jauh dari rumah Ripan. Beberapa kali mereka bertemu sekilas. Dan Rina adalah satu dari sedikit orang yang pernah berkata, kalau ada apa-apa, jangan ragu hubungi aku ya Mai. Maya ragu sesaat, tapi ia sudah tak punya pilihan lain.
Ia menekan tombol panggil dan berharap ada keajaiban malam itu. Telepon berdering beberapa kali. Jantung Maya berdegup kencang. Hujan masih terus turun. Anaknya mulai menggigil di pelukannya. Matanya berkaca-kaca. Andai panggilan ini tidak dijawab, ia tidak tahu harus kemana lagi. Lalu terdengar suara dari seberang. "Halo, Maya, apa kabar, Mei?" Itu suara Rina. Hangat, familiar, dan tiba-tiba seperti lilin yang menyala di tengah gelap. "Rina, aku di luar. Aku di pos ronda dekat rumah mertua. Hujan, anakku dingin, Suara Maya bergetar. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tapi Rina langsung tanggap. "Mei, tunggu di situ. Aku jemput sekarang. Jangan kemana-mana." Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil kecil berhenti di depan pos ronda. Rina keluar tergesa dengan payung dan jas hujan. Lalu langsung memeluk Maya dan anaknya. "Ya Tuhan, kamu basah kuyup. Ayo masuk." Di dalam mobil, Maya hanya bisa menangis. Anak kecilnya mulai tenang, dibalut handuk, dan dibaringkan di kursi belakang. Rina memegang tangan Maya dengan erat. "Kenapa kamu bisa sampai begini, Mei?" Dan di sepanjang perjalanan menuju rumah Rina, Maya bercerita tentang perlakuan Bu Siska, tentang fitnah, tentang suaminya yang diam saja, tentang malam ini, malam yang membuat hatinya patah. Rina menahan air mata. Ia tidak menyangka Maya yang dikenal lemah lembut itu diperlakukan seperti sampah oleh keluarga yang seharusnya menjaganya sampai di rumah Rina. Maya diberi baju hangat, anaknya dibedong dan diberi susu hangat oleh suami Rina. Rumah itu sederhana, tapi hangat, tidak besar, tapi penuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Maya merasa sedikit tenang. Sementara itu di rumah, Ripan mondar-mandir di ruang tamu. Ada rasa bersalah mulai tumbuh. Tapi Bu Siska hanya berkata, "Percaya saja. Paling juga besok balik sendiri." Dan Ripan memilih diam lagi. Dia tidak tahu bahwa malam ini Maya menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Bahwa malam hujan ini adalah awal dari babak baru seorang wanita yang akan bangkit dari kehancuran. Bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan dan cinta. Beberapa hari tinggal di rumah Rina membuat hati Maya mulai tenang. Meski luka itu belum sembuh, tapi setidaknya kini ia bisa bernafas lega tanpa takut akan cemoohan, tanpa harus menahan air mata karena dimaki tiap hari. Rina benar-benar seperti malaikat. Ia tidak hanya memberikan Maya tumpangan tinggal, tapi juga semangat. Ia terus meyakinkan Maya bahwa Maya tidak salah, bahwa keputusan Maya untuk pergi bukan tindakan gegabah, tapi bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri dari luka yang lebih dalam. Maya kemudian kembali pada niat. Awalnya, membuka usaha menjahit baju dari rumah. Ia tidak ingin hidup dari belas kasihan. Bukan karena gengsi, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Bahwa dirinya bukan beban seperti yang selalu dituduhkan Bu Siska. Dengan mesin jahit pinjaman dari Rina, Maya mulai menawarkan jasa menjahit ke tetangga sekitar. Baju anak, mukena, daster, apapun ia terima. Tak ada yang besar, tapi cukup untuk kembali menyalakan harapan. Namun kabar tentang keberadaan Maya rupanya cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga Bu Siska. Dan seperti api yang menyambar bensin, Bu Siska langsung naik pitam. Ia menuduh Maya mencoba mempermalukan keluarganya dengan membuka jasa menjahit murahan di dekat rumah mereka. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat Bu Siska menyebarkan fitnah ke tetangga-tetangga sekitar. Maya itu nggak jelas sekarang. Keluar rumah malam-malam, tinggal sama temannya. Tapi katanya cari uang. Jangan-jangan dia kerja nggak bener. Kalian tahu kan maksud saya? Fitnah itu menjalar cepat. Bagi sebagian orang yang tidak mengenal Maya dekat, mereka mulai ragu. Ada yang mulai membatalkan order jahit, ada yang menghindar saat Maya menawarkan jasa. Dan Maya, ia hanya bisa terdiam saat mendengar kabar itu dari Rina. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar, tapi tidak ada air mata yang jatuh malam itu. Hanya sebuah bisikan lirih dari hatinya. Apa segitu bencinya dia padaku, sampai tega merusak hidupku. Bahkan saat aku sudah pergi dari hidup mereka, satu sore yang mendung, Maya baru saja selesai menjahit gamis, pesanan dari salah satu pelanggan tetapnya. Ia menyeka keringat
dan mengambil segelas air. Saat tiba-tiba terdengar suara klakson keras di depan rumah Rina. Pintu pagar diketuk keras, dan ketika dibuka, berdirilah Bu Siska dengan wajah penuh amarah. Kamu keluar rumah, lalu ngomong sana-sini, bawa-bawa nama keluarga saya. Mau cari malu, ya? Mau bikin saya kelihatan jahat di mata tetangga. Rina yang mendampingi Maya mencoba menenangkan Bu Siska. Namun Bu Siska semakin membabi buta. Saya tahu niat kamu. Kamu sengaja buka usaha dekat sini, biar orang-orang simpati sama kamu. Kamu pikir kamu siapa, Mei? Saya tahu siapa kamu. Kamu itu perempuan yang gak tahu malu. Kamu keluar malam-malam, tinggal sama orang, buka jasa. Tapi siapa yang tahu? Kamu ngapain beneran? Jangan-jangan kamu jual diri kamu sekalian. Kalimat terakhir itu meledak, seperti bom di dada Maya. Semua darah di tubuhnya seperti membeku. Kata-kata itu terlalu kejam, terlalu rendah, terlalu jahat untuk diucapkan pada seorang ibu muda yang sedang berjuang demi anaknya. Maya tak sanggup berkata apa-apa, tapi Rina tidak tinggal diam. Cukup, Bu Siska, sudah keterlaluan. Maya tinggal di sini karena saya yang ajak. Karena saya tahu dia perempuan baik. Kalau ibu nggak bisa hormati Maya sebagai menantu, hormatilah dia sebagai ibu dari cucu ibu sendiri. Suasana sore itu seolah tak bersahabat. Langit mulai mendung, dan angin berhembus sedikit kencang, membawa aroma tanah yang akan segera basah. Di depan rumah Rina, Maya berdiri dengan wajah tertunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Di belakangnya, Rina memeluk bahunya, berusaha menenangkan. Tapi suara Bu Siska begitu nyaring, menusuk-nusuk ruang udara dengan kata-kata yang menggores lebih tajam dari sembilu. Dasar perempuan tak tahu diri, sudah numpang hidup, sekarang ngajak-ngajak orang bela kamu. Kamu pikir kamu siapa, Maya? Kamu itu cuma benalu yang memanfaatkan simpati orang. Beberapa tetangga mulai keluar dari balik tirai jendela. Ada yang membuka jendela diam-diam, ada yang mengintip dari sela pagar. Tapi dua orang wanita, Fatma dan Risma, yang rumahnya tepat di seberang, akhirnya tak tahan. Mereka keluar, berjalan cepat ke arah keributan. Bu Siska, cukup sudah, ujar Fatma, setengah menahan diri. Kami tahu, Maya. Kami tahu siapa dia. Jangan seenaknya teriak di depan rumah orang, apalagi bawa-bawa nama buruk segala. Risma ikut menimpali. Kami lihat Maya kerja dari pagi sampai malam. Kami tahu dia perempuan baik. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Bukan seperti ini. Suasana mendadak berubah. Bu Siska menatap kedua tetangga itu terlihat kaget dan tak percaya. Namun, tak ada yang membelanya. Bahkan seorang pun. Justru, beberapa warga lain mulai mendekat perlahan. Diam-diam. Namun dengan pandangan penuh kecewa pada sikap Bu Siska. Untuk pertama kalinya, Bu Siska merasa sendiri. Matanya celingukan. Napasnya mulai berat. Tapi harga dirinya masih mengunci mulutnya agar tak minta maaf. Ia hanya berseru sinis. Kalian semua dibutakan oleh mulut manis Maya. Lalu berbalik dan pergi. Langkahnya cepat. Sorot matanya tidak menyesal, tapi jelas panik dan tersingkir. Maya tak berkata sepatah pun. Hanya tubuhnya yang perlahan turun, terduduk di lantai teras rumah. Bahunya bergetar. Ia menggigit bibirnya sendiri, berusaha menahan air mata. Tapi gagal. Maya kembali menangis. Bukan karena kalah, tapi karena lelah. Lelah menjadi orang yang harus terus kuat. Lelah jadi sasaran kemarahan yang tak beralasan. Lelah menahan luka yang bahkan tak ia ciptakan. Rina duduk di sampingnya, memeluk pelan, tanpa kata. Langit akhirnya pecah. Hujan turun perlahan, rintiknya menari di atap seng. Seperti suara pengiring tangis yang tak bersuara. Hujan tipis masih menetes dari langit. Rina memeluk pundak Maya sambil mengajaknya masuk ke dalam rumah. Keduanya melangkah perlahan, seolah berat sekali meninggalkan teras yang baru saja menjadi saksi penghinaan itu. Begitu pintu tertutup dan suasana hening, terdengarlah langkah kaki kecil berlari dari ruang tengah. Bu! Bu! Itu suara Rafa, anak laki-laki Maya yang baru berumur 5 tahun. Ia menghampiri Maya dan langsung memeluk pinggang ibunya. Wajah kecilnya bingung. Matanya yang jernih menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata. Bu, kenapa nangis? Siapa tadi yang teriak-teriak? Aku dengar dari dalam. Maya
menggigit bibirnya. Tangannya cepat mengusap air matanya, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata Rafa. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dadanya yang masih terasa berat. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek." Tapi Rafa, dengan polosnya, tak puas dengan jawaban itu, ia menatap wajah ibunya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan cinta. "Tapi kenapa ibu nangis? Ibu sakit ya? Atau ibu dimarahin?" Maya tak sanggup menjawab. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia ingin bilang semuanya. Ia ingin berkata, "Ibumu dimaki-maki, Nak, oleh nenekmu sendiri. Ibumu disebut hina, dianggap kotor, dicaci, tanpa belas kasihan. Dan semua itu terjadi di depan orang banyak." Tapi ia tidak tega. Ia tidak ingin anak kecil itu menyimpan luka yang bukan miliknya. Ia tidak ingin Rafa tumbuh membenci neneknya. Ia ingin Rafa tumbuh dengan cinta, bukan dengan dendam. Maya akhirnya menarik Rafa ke pelukannya, membenamkan wajah anak itu ke dadanya yang basah oleh air mata. "Jahitan baju ibu tadi robek, Nak. Ibu sedih karena merasa gagal. Ibu udah coba yang terbaik, tapi masih salah juga." Rafa terdiam. Tangannya kecilnya memeluk ibunya makin erat. Lalu dengan polosnya ia berkata, "Gak apa-apa, Bu. Jahitannya bisa dijahit lagi kan? Ibu kan hebat, Bunda terbaik di dunia." Kata-kata itu membuat Maya tak bisa lagi menahan tangisnya. Tapi tangis itu bukan karena sakit. Kali ini tangisnya karena cinta. Ia menangis karena anak kecil itu, tanpa tahu apa-apa, justru menjadi penghibur paling tulus dalam hidupnya. Rina, yang berdiri di ambang pintu, ikut meneteskan air mata, diam-diam. Ia tahu, sahabatnya itu baru saja melakukan hal paling sulit bagi seorang ibu. Menyembunyikan luka demi melindungi hati anaknya. Maya menggendong Rafa dan membawanya ke kamar. Sambil menyelimuti tubuh kecilnya, ia mencium kening Rafa dengan lembut. "Tidur ya, Nak. Besok kamu harus bangun pagi. Kita bikin sarapan bareng, ya?" Rafa mengangguk pelan. Matanya perlahan terpejam. Tapi sebelum tertidur, ia berbisik pelan, "Aku sayang ibu." Maya tersenyum, meski matanya masih sembab. "Ibu juga sayang kamu. Lebih dari apapun di dunia ini." Tak selang waktu lama, setelah Rafa tidur, tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar membuat dadanya mencelos. "Ripan." Tangan Maya bergetar. Jari-jarinya nyaris tak bisa menyentuh tombol hijau. Tapi ia tekan juga, karena bagian dalam dirinya masih berharap. "Halo?" Suara di seberang terdengar tajam. Tanpa salam, tanpa tanya kabar. "Maya, kamu itu udah keterlaluan. Ibu tadi pulang nangis-nangis. Kamu bikin malu keluarga. Kamu ngomong apa ke orang-orang? Dan kamu bikin usaha sendiri? Tinggal di rumah orang? Apa kamu enggak mikir perasaan suamimu?" Suara Ripan meledak. Ledak, bagaikan peluru-peluru tajam yang menghantam telinga dan dada Maya bersamaan. Napas Maya tercekat. Matanya membelalak. Bibirnya terbuka, tapi tak bisa bicara. Beberapa detik kemudian, dengan suara gemetar dan hampir pecah, ia menjawab, "Ripan, kamu tahu nggak? Ibumu tadi bilang ke tetangga, kalau aku jual diri. Kamu tahu dia maki-maki aku di depan rumah orang. Kamu tahu, aku ini kerja siang malam, buat hidup, buat anak kita. Aku nggak minta apa-apa, nggak ngemis ke siapa-siapa. Aku cuma berusaha bertahan." Maya mulai terisak. Tangisnya pecah bersamaan dengan kalimat terakhirnya. "Tapi kamu, suamiku sendiri, malah marah ke aku?" Namun, di seberang, hanya terdengar hening. Tak ada jawaban, tak ada pengakuan, tak ada pembelaan. Hanya diam dan lalu, "Udahlah, Mei, kamu bikin masalah makin besar. Mending kamu pulang, jangan bikin drama." Sambungan terputus. Maya terdiam. Ponselnya masih tergenggam di tangan, tapi jiwanya terasa roboh. Matanya menatap kosong ke depan. Air matanya tak lagi deras, tapi perlahan jatuh satu persatu, seperti tetes air hujan yang jatuh di kaca jendela. Drama, suara Maya terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Kalau semua ini cuma drama, kenapa hatiku sakit sungguhan? Ia menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Tangisnya kembali pecah, tapi kali ini bukan hanya karena Bu Siska, tapi karena harapan terakhirnya telah mengkhianatinya. Tak jauh dari kamar itu, Rafa berdiri di balik pintu.
Anak kecil itu tak mengerti semuanya, tapi ia melihat ibunya menangis, dan itu cukup baginya untuk tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ia berjalan perlahan ke dalam, menghampiri Maya yang terduduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. "Bu, aku boleh peluk ibu?" Maya mengangkat wajahnya. Matanya bengkak, tapi senyumnya tetap terukir. Meski lemah, ia mengangguk pelan. "Sini, Nak." Rafa memeluk ibunya dari samping, kecil, tapi hangat. Seperti jawaban dari doa-doa yang selama ini Maya bisikan dalam diam. "Ibu nggak sendiri ya, Rafa ada." Kadang, luka paling dalam bukan berasal dari musuh, tapi dari orang yang paling kita tunggu untuk membela. Tapi ketika semua orang pergi, terkadang satu pelukan kecil dari anakmu cukup untuk membuatmu bertahan. Setelah dimaki oleh mertuanya di depan umum dan disudutkan oleh suaminya sendiri lewat telepon, Maya hanya bisa duduk diam di pojok kamar kecil rumah Rina dengan pelukan Rafa sebagai penyemangat. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk tidak banyak berbicara. Ia hanya fokus pada anaknya. Namun dalam diam itu, hatinya masih berperang hebat. Ada keinginan untuk pulang, bukan karena rindu, tapi karena ingin mencari keadilan. Tapi akalnya menolak. Untuk apa kembali ke rumah yang tidak pernah menganggapnya manusia? Malam berikutnya, Maya duduk di depan rumah Rina sambil memandangi hujan yang turun. Di pangkuannya, anaknya yang masih kecil tertidur pulas. Wajah polos itu seakan berkata, "Mama, jangan menyerah." Pagi itu, matahari terbit dari balik tirai langit yang masih kelabu. Udara terasa sunyi, tapi tidak dingin. Seolah semesta pun menahan napas, menyambut keputusan Maya yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi begitu besar dalam diamnya. Maya berdiri di depan cermin kecil di kamar Rina. Wajahnya masih tampak letih, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, yaitu keteguhan. Ia mengenakan gamis sederhana, berwarna lembut dan kerudung polos. Tak ada bedak, tak ada lipstik, tapi ada sesuatu yang tak bisa ditutupi. Ketegaran yang mulai tumbuh dari luka-luka semalam. Rina masuk dengan 2 cangkir teh hangat. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkannya di meja kecil dan duduk di sisi Maya. "Kamu mau keluar hari ini?" Maya hanya mengangguk. Tak ada kata, tak ada penjelasan. Karena hari ini bukan hari untuk menjelaskan. Hari ini adalah hari untuk mulai melangkah. Di dapur, Rafa duduk di kursi kecilnya, makan roti olesan coklat. Ia menoleh saat ibunya datang dan duduk di sampingnya. "Bu, ibu udah gak sedih ya?" Maya tersenyum, memaksakan kehangatan di balik luka yang belum sembuh. "Ibu sekarang kuat, Nak. Karena kamu, aku juga mau jadi kuat kayak ibu," jawab Rafa, sambil mengacungkan kepalan kecil tangannya. Maya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia menangis lagi. Bukan karena lemah, tapi karena rasa syukur. Anak kecil itu, yang bahkan belum tahu kerasnya hidup, telah menjadi alasan kenapa ia memilih untuk tidak hancur. Di dalam hatinya, perang masih berkecamuk. Ada suara yang berbisik, "Pulanglah, buktikan kau tak salah." Tapi akal dan nuraninya menolak. Untuk apa kembali ke tempat yang membuangmu? Jangan balas luka dengan luka. Jangan buktikan harga dirimu di hadapan orang yang tak mampu menghargai hatimu. Maya menggenggam jemarinya sendiri. Ia berbisik lirih dalam hati, "Aku akan bangkit. Tapi bukan dengan teriakan, bukan dengan dendam, tapi dengan karya, dengan langkah yang tenang, dengan cara yang elegan, dengan hati yang kuat, dan dengan doa yang tak pernah berhenti." Dan hari itu, langkah pertama itu dimulai. Maya berjalan keluar rumah dengan membawa map berisi hasil desain jahitannya, beberapa sketsa, dan foto baju-baju yang pernah ia buat. Bukan untuk minta belas kasihan, tapi untuk menawarkan kemampuan, ketekunan, dan nilai dirinya dengan kepala tegak. Langkah kakinya ringan, tapi jejaknya meninggalkan makna. Ia melewati gang sempit menuju halte. Beberapa tetangga melihatnya dari kejauhan. Tidak semua menyapa, tapi banyak yang mulai menyadari. Wanita yang dulu diusir dengan hinaan, kini melangkah seperti ratu. Maya tak lagi menoleh ke belakang, karena yang tertinggal di belakang adalah luka, dan yang menantinya di depan adalah cahaya. Bukan untuk membalas,
tapi untuk membuktikan bahwa wanita yang dipatahkan bisa tumbuh jadi kekuatan paling indah. Hari-hari berikutnya menjadi saksi betapa kuatnya seorang perempuan yang pernah dipatahkan. Maya, dengan map biru yang mulai lusuh di tangan, berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Setiap pagi, ia mengenakan gamis sederhana hasil jahitannya sendiri, menatap cermin kecil di kamar Rina, lalu membisikkan dalam hati, hari ini harus lebih baik, walau sedikit, walau hanya satu senyum. Langkahnya menyusuri trotoar, terminal, dan lorong-lorong kota dengan harapan menggantung di antara langit dan peluh. Tempat pertama, sebuah butik kecil di pinggir jalan. Ia masuk dengan sopan, menyapa pemilik butik yang sedang sibuk melayani pelanggan. Setelah menunggu cukup lama, Maya memberanikan diri membuka map birunya dan menunjukkan beberapa desain. Saya desainer rumahan. Bu, ini beberapa sketsa saya. Kalau ibu berkenan, saya bisa bantu produksi atau desain untuk butik ibu. Wanita di balik meja hanya melihat sekilas, lalu berkata dengan datar, kita sudah punya desainer tetap. Tak ada senyum, tak ada harapan. Maya menunduk, mengucapkan terima kasih pelan, dan keluar dengan langkah ringan. Meski hatinya berat. Tempat kedua, toko konveksi besar. Di sini, Maya sempat diberi waktu. Seorang pegawai muda bahkan tertarik dan bilang akan menyampaikan ke manajer. Tapi, setelah 2 hari menunggu, tidak ada kabar. Ia menelepon, tak dijawab, ia datang kembali. Dibilang, desainnya belum cocok dengan gaya pasar kita. Maya tersenyum, meski hatinya seperti disayat. Apa begitu sulitnya memenuhi harapan seorang ibu yang dihina? Apa begitu sulitnya mewujudkan mimpi ini? Malam harinya, di kamar kecil itu, ia menangis lagi, menutup wajahnya dengan bantal agar Rafa tak mendengar. Tapi, pagi-pagi berikutnya, ia kembali berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya yang sebagian mulai rontok karena stres, memakai baju bersih, mengambil map yang mulai terlipat di ujung-ujungnya. Selama aku masih bisa berjalan, aku akan terus melangkah, karena aku punya anak. Dan aku punya harga diri. Hingga suatu hari, ia tiba di sebuah butik cabang, milik brand besar, bernama Lafaya Boutique. Butik itu tidak terlalu besar, tapi terlihat elegan. Ada nuansa harapan yang berbeda di tempat itu. Maya masuk dengan napas panjang. Ia menghampiri resepsionis dan berkata pelan, maaf, saya tidak punya janji, tapi saya ingin menitipkan desain saya. Kalau berkenan, boleh dibaca di waktu senggang. Resepsionis itu, seorang perempuan muda dengan wajah ramah, melihat wajah Maya sejenak. Mungkin dari sorot matanya, ia tahu wanita ini bukan menawarkan ambisi, tapi mempersembahkan harapan. Saya akan simpan untuk atasan saya. Bu, terima kasih ya sudah datang. Maya mengangguk pelan dan pulang tanpa ekspektasi besar. 3 hari kemudian, ponselnya berdering saat Maya sedang menjemur baju. Ia melihat nomor tak dikenal. Dengan napas tertahan, ia menjawab, halo, selamat siang. Ini dari Lafaya Butik Pusat. Kami mendapat desain dari Anda yang dikirim oleh cabang kami di Tebet. Boleh kami bertemu? Tim kreatif kami sangat tertarik dengan beberapa desain Anda. Dan kami ingin membahas kemungkinan kerjasama. Maya terdiam beberapa detik. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Matanya perlahan berkaca-kaca. Tangannya menggenggam erat jemuran baju di depannya. Maaf, ini benar dari Lafaya? Benar. Ibu Maya, desain Anda sangat unik, ada ketulusan dalam garis-garisnya. Kami ingin bertemu langsung. Maya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia jatuh terduduk di teras rumah kecil itu. Air matanya mengalir tanpa suara. Rina keluar dan melihatnya menangis. Mei, kenapa? Siapa yang telepon? Lafaya. Lafaya Butik. Mereka suka desainku. Rina memeluknya erat. Mereka berdua menangis bersama. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tangis itu adalah air mata seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Yang terus dihina, diremehkan, bahkan diusir, tapi akhirnya dilihat sebagai berlian. Di balik map lusuh yang penuh coretan itu, ada doa-doa yang tak pernah henti. Dan di balik mata sembab yang terus mencoba tersenyum, ada keberanian yang lebih tajam dari segala hinaan. Langkah Maya akhirnya tiba di pintu yang tepat. Bukan karena dia beruntung, tapi karena
Dia tidak pernah menyerah. Di sisi lain, rumah Bu Siska terasa sunyi. Sejak Maya pergi, rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Bu Siska masih seperti biasa sibuk menggunjing, tapi kini tidak ada siapa-siapa yang mau dengar. Ripan, yang dulunya acuh, kini mulai gelisah, memikirkan anak dan istrinya yang sampai sekarang tidak pulang-pulang. Seperti apa yang dikatakan ibunya, kalau Maya pasti pulang meminta maaf. Selain itu, masalah demi masalah datang di tempat kerjanya. Ia terlibat dalam kasus internal yang membuatnya diselidiki oleh atasan. Bukan korupsi besar, tapi cukup untuk menggoyang posisinya sebagai polisi. Hari-harinya dipenuhi panggilan ke kantor propam. Wajahnya mulai muram. Dan akhirnya, surat pemecatan datang. Ripan dipecat sebagai polisi. Kabar itu menyebar cepat. Tetangga mulai berbisik. Bu Siska panik, marah, dan akhirnya menyalahkan Maya dalam diam. Seolah semua ini terjadi karena Maya pergi. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini semua karena kesombongannya sendiri. Ripan pun memutuskan untuk merantau diam-diam. Ia tak sanggup menghadapi malu yang membebani pikirannya karena dia dipecat. Selain itu, dia juga tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Rumah peninggalan almarhum ayahnya kini ditinggalkan. Dan Bu Siska hidup sendiri dalam rumah besar yang dingin dan kosong. Tak ada suara cucu, tak ada Maya yang menyeduh teh atau mencuci piring. Yang ada hanya sepi, penyesalan, dan sakit-sakitan. Dia memikirkan apa yang telah ia lakukan. Dia menghancurkan rumah tangga anaknya. Dia mulai menyesali perbuatannya. Dia menangis, diam-diam mengingat kelakuannya itu. Malamnya, Bu Siska hanya bisa menangis di pojok kamar, memegang foto cucunya. Tak ada lagi kebanggaan yang bisa ia genggam. Ia sudah kehilangan semuanya. Menantu yang tulus, cucu yang manis, dan anak laki-laki yang kini entah di mana. Dan 2 hari kemudian, setelah Maya mendapat telepon dari pihak Lafaya Butik, tim dari butik tersebut benar-benar datang ke rumah kecil itu. 3 orang wanita muda, berdandan rapi, masuk ke ruang kerja. Maya, mereka terkesan dengan suasana hangat dan kerapian tempat tersebut. Kami sempat tidak percaya bahwa baju-baju dengan kualitas sebagus ini diproduksi dari rumah sederhana seperti ini. Tapi justru ini yang kami cari, karya penuh hati. Bukan sekadar mesin pabrik. Maya menjelaskan dengan rapi proses produksinya, model yang ia rancang sendiri, bahkan ide-ide desain ke depan. Dan di akhir pertemuan, salah satu dari mereka berkata, "Kalau Ibu setuju, kami ingin kontrak Maya untuk jadi mitra produksi tetap. Ibu akan kami bantu dari sisi branding, bahan baku, hingga distribusi. Dan kami ingin ini jadi jangka panjang." Air mata Maya hampir jatuh, tapi ia tahan. Karena kali ini, air matanya bukan karena luka, tapi karena kemenangan. 1 minggu setelah kontrak kerjasama ditandatangani, Maya melakukan perjalanan ke Jakarta, bukan sebagai pengunjung biasa, tapi sebagai mitra kreatif butik muslimah ternama, Lafaya Butik. Perjalanan itu menjadi titik balik paling monumental dalam hidupnya. Ia berangkat bukan hanya membawa desain dan semangat, tapi juga harga diri yang dulu sempat diinjak-injak. Maya mengenakan gamis berwarna krem, hasil rancangan sendiri, dengan kerudung satin sederhana. Di tangannya ada map berisi sketsa dan sampel kain. Tapi yang paling mencolok bukan penampilannya, melainkan keyakinan yang terpancar dari matanya. Keteguhan yang tidak bisa dibuat-buat. Ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah melalui badai dan tetap hidup. Setibanya di kantor pusat Lafaya Butik, Maya disambut langsung oleh CEO dan tim desain utama. Mereka tak menyangka wanita sehangat dan selembut Maya ternyata memiliki pemikiran yang visioner dan orisinal dalam hal mode muslimah. Ruang pertemuan berubah menjadi panggung kecil bagi Maya. Ia mempresentasikan konsep kain yang bercerita. Ia menjelaskan bagaimana setiap jahitan di bajunya mewakili perjalanan, ketabahan, dan kisah seorang perempuan yang tak terkalahkan. Saya ingin setiap wanita yang memakai baju saya merasa dimuliakan, meski datang dari luka, karena saya pernah berada di titik itu. Dan pakaian ini jadi bentuk penghormatan pada perempuan yang bertahan, ucap Maya dengan suara bergetar. Presentasi itu membuat seluruh ruangan hening. Beberapa anggota tim mengangguk perlahan. Beberapa staf bahkan diam-diam mengusap mata. Dan CEO Lafaya berkata, "Maya, kamu tidak hanya membawa desain, kamu membawa jiwa." Maya resmi diangkat menjadi desainer utama
Divisi Koleksi Sosial, Lafaya Butik. Ia ditugaskan bekerja di kantor pusat Jakarta. Lafaya menyediakan apartemen sederhana, namun nyaman, untuk tempat tinggal Maya dan Rafa, serta beberapa fasilitas kerja lengkap, termasuk ruang desain pribadi. Hari itu, Maya pulang ke rumah Rina, tempat di mana semua luka dulu ditampung, dan semangat pertama kali dikumpulkan dari serpihan. Di teras rumah, Rina yang baru saja pulang dari belanja sayur, memandang Maya yang berdiri dengan mata berkaca-kaca. Aku akan tinggal di Jakarta, Rin. Lafaya menempatkanku di kantor pusat. Rina hanya terdiam, matanya perlahan memerah. Kamu berhasil, Mei. Ya Tuhan, kamu berhasil. Maya menggenggam tangan Rina. Aku nggak akan sampai di titik ini tanpa kamu. Rumahmu, pelukmu, percaya kamu padaku. Semua itu penyelamat. Kalau gitu, ajak aku ke Jakarta, kata Rina, bercanda. Maya tersenyum haru. Aku serius. Ikut aku, Rin. Kamu ikut aku ke Jakarta ya? Rina menggeleng lembut. Suamiku akan pulang bulan depan. Aku ingin menyambutnya. Tapi kamu tenang, aku akan selalu doakan kamu dari sini. Malam itu, Maya menelpon ibunya dari halaman rumah. Suara sang ibu terdengar gemetar di seberang mendengarkan cerita Maya tentang keluarganya. Maaf Bu, Maya baru bisa cerita semuanya sekarang. Tentang Ripan, tentang mertua. Maya nggak mau, ibu ikut sedih. Tapi Maya sudah tidak apa-apa sekarang. Suaranya tersendat. Sekarang, aku kerja di Lafaya, Bu, butik besar. Maya ditawari jadi desainer pusat. Maya tinggal di apartemen. Maya akan ke Jakarta, Bu. Maya akhirnya bisa bangga jadi diri sendiri, Bu. Doakan Maya, Bu. Terdengar suara isak halus dari seberang. Iya, Mai. Doa ibu selalu menyertaimu. Ibu bangga, Nak. Ibu selalu tahu kamu kuat. Kamu anak ibu. Kamu bukan orang biasa. Allah peluk kamu lewat caranya sendiri. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa rendah hati. Amin, Bu. Maya janji. Hari keberangkatan. Maya dan Rafa naik mobil dari rumah Rina. Rina memeluk Rafa erat. Lalu Maya, kalau kamu sukses nanti, jangan lupakan rasa sakitmu dulu. Karena rasa sakit itulah yang bikin kamu manusia. Nggak akan, Rin. Luka-luka itu akan terus aku jahit jadi kekuatan. Di kantor Lafaya, Maya mulai bekerja. Ia diberi ruang desain sendiri. Dindingnya dipenuhi mood board, sketsa-sketsa inspiratif, dan foto perempuan dari berbagai latar. Ibu rumah tangga, guru, buruh cuci, hingga janda yang bangkit dari keterpurukan. Koleksi pertamanya mulai dikembangkan. Tim desain terpesona dengan ketelitian Maya. Dari pemilihan benang, tekstur kain, kombinasi warna, hingga cara baju itu akan menyentuh hati. CEO Lafaya sempat berkata kepada staf, Maya bukan hanya membawa desain, tapi membawa wajah baru tentang arti, keteguhan, seorang perempuan. Dalam waktu singkat, koleksi perdananya yang bertajuk Perempuan yang Tak Terkalahkan mulai dirancang secara serius. Tim Lafaya mengabadikan setiap proses. Dari pemilihan kain, pemotongan pola, hingga sesi diskusi desain. Saat mereka melihat sketsa Maya yang menggambarkan seorang wanita menggendong anak sambil menjahit baju di bawah lampu redup, semua hening. Sinta, salah satu desainer Lafaya, memandang Maya sambil berkata pelan, desain ini bukan hanya untuk dikenakan, tapi untuk dirasakan. Hingga suatu hari, tim Public Relations Lafaya mengusulkan, Bu Maya, bagaimana kalau kami angkat sedikit kisah ibu di media sosial kami? Banyak yang penasaran, siapa desainer baru ini? Maya sempat diam. Apa perlu? Bukan untuk sensasi, Bu, tapi agar kisah ibu bisa menguatkan banyak perempuan lain yang juga sedang bertahan dalam luka. Maya akhirnya setuju dengan satu syarat. Ceritanya harus jujur. Jangan dipoles. Jangan dibuat seolah hidup saya mudah. Karena saya ingin perempuan lain tahu, luka mereka itu sah. Tapi, mereka juga bisa sembuh. Posting pertama Lafaya, dengan judul, Dari Rumah Teman ke Ruang Desain, cerita perempuan hebat di balik koleksi terbaru kami. Unggahan itu menampilkan Maya dalam gamis sederhana. Dia bukan lulusan sekolah sketsa, dia tidak punya koneksi kerjanya, atau kekayaan. Menyentuh. Tapi dia punya satu hal, keteguhan. Inilah Maya, desainer di balik koleksi terbaru kami. Dulu ia dijatuhkan, kini ia berdiri. Dan ia berdiri untuk semua perempuan yang merasa tak terlihat. Unggahan itu meledak,
disukai ratusan ribu orang, dibagikan ke berbagai komunitas perempuan, disorot oleh media, dan menjadi viral. Sementara itu, di kampung halaman, berita itu sampai ke telinga banyak orang, termasuk mantan tetangga-tetangga Maya. Bahkan toko-toko kecil di pasar mulai menyebarkan tautan video viral tentang Maya. Rina melihat layar, ponselnya berkaca-kaca. Ia menelepon Maya dan berkata, "Mei, kamu gak cuma sukses, kamu jadi cahaya. Aku bangga banget." Bahkan dari jauh, Maya bisa merasakan pelukan hangat itu. Dan di rumah yang dulu mengusirnya, Bu Siska duduk di atas dipan kayu, memegang ponsel tua. Ia melihat video Maya yang diwawancarai di salah satu stasiun TV nasional. Maya berbicara dengan tenang, tanpa dendam, tanpa menyebut siapapun yang menyakitinya. Tapi setiap kalimatnya menusuk. Air mata Bu Siska menetes. Tangannya gemetar. Dalam diam, ia tahu, ia pernah mencoba menghancurkan seseorang yang justru kini jadi kebanggaan semua orang. Dan dengan egonya, dia berharap orang itu pulang, meminta maaf pada dirinya. Malam itu, di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, seorang pria duduk di depan televisi usang. Kaosnya lusuh, seragam polisi yang dulu ia banggakan, kini tergantung tanpa pernah lagi dipakai. Di layar televisi, wajah Maya muncul dengan balutan busana rancangannya sendiri. Wanita itu tersenyum di hadapan pembawa acara terkenal dalam program bertajuk Perempuan Hebat Indonesia. Ripan terdiam. Tangannya yang menggenggam remote gemetar. Perlahan, ia tidak bisa memalingkan pandangan. Kisah Bu Maya menginspirasi banyak perempuan. Dari seorang istri yang diusir, kini jadi desainer utama di Lafaya Boutique. Apa yang membuat ibu tetap bertahan saat semua pintu terasa tertutup? Maya menunduk sesaat, lalu menjawab dengan suara bergetar. Karena saya percaya, luka bukan akhir. Dan karena saya punya anak yang harus saya lindungi, meskipun saya sendiri tak tahu siapa yang akan melindungi saya. Saya pernah terjatuh, tapi saya tidak boleh tenggelam. Ripan mengerjap. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh, pelan. Satu persatu gambar masa lalu melintas di kepalanya. Maya yang basah kuyup malam itu, menggendong Rafa, berjalan di bawah hujan. Maya yang diam menangis di dapur setelah dibentak ibunya. Maya yang menatapnya minta pembelaan, tapi ia diam, berpaling. Lalu kini, Maya yang duduk tenang di layar kaca, penuh cahaya, dipuji seantero negeri, tanpa sedikit pun menyebut namanya. Dia nggak bilang, "Aku suaminya." Dia nggak bilang, "Aku bagian dari lukanya." Ripan menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Suara Maya kembali terdengar di TV. "Saya tidak ingin membalas orang-orang yang menyakiti saya. Saya hanya ingin jadi ibu yang baik dan jadi perempuan yang bisa membanggakan dirinya sendiri. Karena saya tahu, saya tidak butuh pengakuan, saya butuh ketenangan. Dan saya ingin semua perempuan tahu, kita tidak harus menunggu diselamatkan. Kadang, kita yang harus menyelamatkan diri sendiri." Ripan menutup wajahnya. Air matanya jatuh. "Maaf Mei, maaf. Bukan hanya karena ia meninggalkan Maya saat Maya sangat butuh perlindungan. Tapi karena ia tahu, Maya bukan hanya kuat. Maya lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia merasa bangga, tapi juga malu pada dirinya sendiri. Aku bahkan bukan ayah yang cukup layak untuk Rafa. Dulu aku mengira kekuatan ada pada seragamku. Ternyata kekuatan itu ada pada perempuan yang kutinggalkan dalam hujan. Dulu aku diam demi menjaga wibawa ibuku, tapi aku membiarkan istri dan anakku kehilangan rumah. Sekarang, aku menyaksikan perempuan itu jadi simbol harapan bagi ribuan orang. Dan aku hanya bisa melihat dari jauh, karena aku bukan bagian dari perjuangannya. Hanya bagian dari masa lalunya yang kelam." Ripan menghela napas panjang. Ia mematikan televisi, lalu menatap langit-langit. "Aku nggak bisa balik ke masa lalu. Tapi, kalau suatu hari Maya, izinkan. Aku mau minta satu hal aja. Kesempatan untuk minta maaf di depan anakku." Maya kini dikenal sebagai desainer inspiratif. Namun, di balik kesuksesan itu, ia tetap perempuan sederhana yang bangun pagi untuk membuat sarapan Rafa, tersenyum hangat pada tetangganya, dan menjahit dengan hati. Suatu hari, saat acara peluncuran koleksi terbarunya, dia hadir membawa Rafa, Maya,
berdiri di atas panggung. Ribuan mata memandang, namun matanya hanya menatap satu arah barisan penonton yang paling belakang. Tempat Tripan berdiri, diam, dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada senyum, tidak ada dendam, hanya keikhlasan yang tulus. Lalu ia menunduk dan melanjutkan presentasinya. Di luar gedung, langit Jakarta sore itu perlahan berubah jingga. Angin bertiup pelan, seolah membisikkan, "Lihatlah, perempuan yang dulu diusir dalam hujan, kini pulang dengan cahaya." Dan di dadanya, Maya tahu ia tak pernah kalah, hanya sedang dijahit ulang untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga setiap detiknya menyentuh hati dan setiap pesannya menguatkan langkah untuk kamu yang sedang berjuang. Percayalah,